Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah, teman-temanku semuanya, hari ini kita akan belajar lagi tentang pelajaran agama Islam atau PAI untuk mapel fikih. Kalau sebelumnya kita beberapa kali kemarin membahas tentang al-ariyah, kemudian ada juga al-qard. Hari ini kita akan membahas satu judul yaitu hawalah. Hari ini akan belajar apa kita? Yang pertama adalah jelas pengertian ya, apa itu hawalah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua rukunnya, apa saja rukun dari hawalah itu. Yang ketiga nanti kita akan belajar syarat dan ketentuannya atau apa syarat dan ketentuan dari hawalah. Dan yang keempat adalah konsekuensi hukumnya. Oke, kita melaju yang pertama. Pengertian. Hawalah adalah perpindahan. Ya. Hawalah artinya adalah perpindahan, yaitu pemindahan tanggungan. Tanggungan ini bentuknya adalah hutang dari satu orang ke orang lain. Mungkin sebagai contoh simpelnya adalah suatu ketika Kamal berhutang sebesar 1 juta rupiah kepada Abdul. Kemudian karena suatu hal mungkin ganjalan ekonomi dan lain sebagainya, Kamal ini tidak bisa membayar hutangnya kepada Abdul. Maka kemudian Kamal meminta tolong kepada Husain. Husain sebagai orang yang dipandang berada di daerahnya, meminta tolong kepada Husain untuk membayarkan hutangnya yang sebesar 1 juta rupiah itu kepada Abdul. Ya. Jadi contoh tersebut adalah contoh dari hawalah. Jadi memindahkan hutang dari satu orang kepada orang lain untuk dibayarkan. Ingat ya, untuk dibayarkan, bukan hanya sekedar pindah saja. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini pengertian, insya Allah kalian paham ya. Kemudian rukunnya. Rukun hawalah ada 3. Yang pertama adalah muhil, adalah orang yang memindahkan hutangnya ke orang lain. Yang kedua muhal, orang yang dihutangi oleh muhil. Oke ya. Dan yang ketiga adalah muhal alaih, atau orang yang diberi limpahan hutangnya muhil untuk dibayarkan. Gitu. Berarti kalau kita lihat contoh di awal ini, posisi Kamal sebagai orang yang mempunyai hutang sebesar 1 juta rupiah ini disebut dengan muhil, ya, disebut dengan muhil ini. Kemudian posisi Abdul, karena yang dihutangi oleh Kamal itu disebut dengan muhal. Ya, muhal itu orang yang dihutangi. Sedangkan tadi yang dimintai tolong adalah Husain. Husain karena dimintai tolong oleh Abdul tadi disebut dengan muhal alaih, atau orang yang diberi limpahan hutangnya muhil untuk dibayarkan. Itu insyaallah sudah paham ya. Insyaallah gampang pembahasannya. Kita lanjutkan. Nah, apakah hal seperti ini dibolehkan
dalam agama kita, dalam agama Islam ini. Apakah hal seperti ini dibolehkan? Ya. Nah, hawalah sendiri adalah bagian dari tolong menolong antar sesama muslim. Orang yang membutuhkannya itu boleh melakukan hal ini. Jadi suatu ketika kita kepepet punya hutang kepada orang lain namun kita nggak bisa membayarkannya, dan kita punya saudara yang mampu dan bisa membayarkannya, kita boleh melakukan akad hawalah ini. Dan orang yang dimintai tolong, ya, orang yang dimintai tolong untuk membayarkan hutangnya ini juga yang pertama harus mampu, gitu ya, jelas harus mau untuk membayarkan hutang saudaranya. Dan orang yang dihutangi juga harus menerima, Dalilnya adalah dari hadis Rasulullah SAW yang artinya menunda hutang atau menunda membayar hutang bagi orang yang mampu atau yang kaya adalah sebuah kezaliman. Dan apabila seorang di antara kalian hutangnya dialihkan kepada orang lain, hendaklah ia mengikutinya. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti hadis ini disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kita lanjutkan. Nah, syarat dan ketentuan. Sekarang syarat dan ketentuan. Syarat yang pertama adalah semua pihak atau ketiga orang tersebut, ada muhil, muhal, dan muhal alaih, itu semua harus ridho. Gitu ya. Yang berhutang ridho, yang dihutangi ridho, dan yang dimintai tolong untuk membayar hutang juga ridho. Dan yang syarat yang kedua adalah orang yang dimintai tolong atau muhal alaih ini harus punya kemampuan, ya, atau mampu untuk membayarkan hutang tersebut. Dan yang ketiga, nilai atau jumlah hutangnya tidak bertambah atau tetap. Umpamanya hutang 1 juta, ya karena bukan berarti karena dipindahkan hutangnya untuk membayarkan ini nilainya bertambah ya jadi 1.500.000, enggak. Itu malah nggak boleh. Harus nilainya sama. 1 juta ya 1 juta. Kalau hutang 2 juta ya dibayar 2 juta. Begitu. Dan yang terakhir adalah hutangnya itu sudah terjadi, ya. Hutangnya sudah terjadi, bukan masih proses. Jadi kalau saya baru mau hutang ini, nanti tolong dibayarkan, itu nggak boleh. Jadi kita harus berhutang, ini syaratnya ya, harus punya hutang dahulu, benar-benar punya hutang, baru boleh. Tapi kalau kita baru keinginan saja, nah itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Itu ada 4 syaratnya. Yang pertama semua pihak ridho, yang kedua muhal alaih atau yang akan dimintai tolong untuk membayarkan hutang itu mampu, dan yang ketiga adalah nilai atau jumlahnya itu sama atau tetap, dan yang keempat adalah hutang itu sudah ditetapkan atau sudah terjadi. Nah, apa konsekuensi hukum yang terjadi? Nah, konsekuensi hukumnya adalah muhil, orang pertama ini Abdul, terbebas dari hutangnya. Jadi dia nggak punya hutang lagi. Kemudian muhal, ya, orang yang dihutangi oleh muhil tadi itu tidak boleh menagih kepada muhil karena hutangnya sudah dipindahkan. Harus menagihnya ke muhal alaih, dan muhal alaih wajib membayarkan hutang kepada yang dipindahkan kepadanya. Itu 3 konsekuensi hukum yang terjadi apabila terjadi akad hawalah ini. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir yang ditunggu-tunggu adalah tugas. Nah, ini pertanyaan yang selalu ditunggu-tunggu. Yang pertama yang harus kalian jawab ini, apa hikmah ya? Apa hikmah yang bisa kamu ambil dari pensyariatan hawalah? Jadi hawalah ini hikmahnya itu apa? Tolong kalian cari hikmahnya ini, sebutkan 2 ya. 2. Nggak boleh 3, nggak boleh 1, harus 2. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, bagaimanakah jika pihak muhal alaih ini mempunyai hutang kepada muhil? Jadi yang dimintai tolong ini ternyata punya hutang juga kepada muhil. Kalau pihak yang di contoh pertama tadi, berarti bagaimana kondisinya jika
ternyata Husain ini punya hutang juga kepada Kamal gitu ya. Apakah akadnya tetap boleh terjadi? Kalau tetap boleh terjadi, apa alasanmu? Dan kalau tidak boleh terjadi atau tidak boleh gitu ya, apa juga alasannya? Silakan pertanyaan ini silakan kalian jawab. Boleh di kertas, kemudian tulis tangan, eh, dikasih nama, identitas, kemudian difoto dan jangan lupa diupload di GCR. Foto soal pertanyaanmu tadi ini kamu upload di GCR. Begitu, insyaallah jelas pembahasan hari ini. Kataballah lana taufiq wa najah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.